Selamat pagi, Kaula Muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani di Cibubur. Berusaha konsisten setiap pagi olahraga membina jasmani sekaligus berbagi membekali kaula muda ilmu pengalaman saya tentang dunia bisnis dan tani ternak yang inovatif. Pagi ini topiknya mata keranjang bisnis. Kaula muda, ketika saya jadi dosen tamu atau narasumber di berbagai kesempatan di puluhan kampus, selalu pertanyaannya, Pak, bisnis apa yang paling cocok ya di sini? Modalnya dari mana ya? Cara masarkannya bagaimana? Memulainya bagaimana? Sebaliknya, ketika ketemu sesama pebisnis, selalu mengatakan kesulitan modal kerja dan investasi untuk ekspansi dan untuk memperbanyak unit bisnisnya. Karena apa? Karena terlalu banyak peluang bisnis di mata para pebisnis bagai menari-nari di kelopak mata, termasuk saya. Ya, kalau orang lain kesulitan mencari peluang bisnis, saya peluang bisnis banyak sekali di negeri Indonesia ini. Ya, menari-nari di kelopak mata saya setiap hari. Ya, inilah cikal bakalnya menjadi mata keranjang bisnis. Semua dikerjakan, maunya secepat mungkin usahanya membesar, ibarat mengibarkan bendera nama besarnya secepat mungkin naik setinggi-tingginya. Lupa bahwa cash flow-nya lagi bermasalah, lupa bahan baku tanpa kajian, pasar tanpa kajian, agroklimat tanpa kajian, sehingga menjadi sebab kadang saat ekspansi ditipu, lalu ibarat kita melompat, dijegal, jatuh, gagal dan bangkrut, walaupun akhirnya bangkit lagi. Ketika kita mulai masuk ranah mata keranjang bisnis ketika usia muda, umumnya seperti itu. Ya, pebisnis usia muda ya berbeda dengan pebisnis usia tua. Biasanya makin sepuh makin ampuh. Saya sepuh, saya ampuh. Itu dibuat kajian, konsolidasi, SWOT analisis antar peluang bisnis, dibanding-bandingkan pasarnya, agroklimatnya, estimasi cash flow-nya, manajemen risikonya, layak didanai perbankannya, sehingga diputuskan mana yang harga pokok produksi terendah, paling sederhana dilakukan, dan sangat mudah dipasarkan karena pasar berebut, dan visibilitasnya tinggi sehingga cari mitra, pendana, atau perbankan contohnya tidak sulit. Itu kata kunci. Kedua, kendali diri. Panca indera tidak boleh dituruti semuanya. Tak ubahnya kita jadi seorang ratu naik kereta kencana. Ya, ada beberapa kuda itu berperan sebagai mata, telinga, lidah, hidung, dan seterusnya. Ya, itu semua harus dikendalikan. Ya, tapi sebaliknya juga tidak boleh bisnis kita statis. Harus dinamis. Pelaku bisnis harus senantiasa kurang inovatif. Saya ulangi, harus senantiasa merasa kurang inovatif. Harus haus untuk riset dan riset. Harus merasa kekurangan modal sehingga selalu berupaya mencari modal membesarkan usaha. Harus selalu kurang luas pangsa pasarnya. Harus selalu merasa kurang banyak dharma baktinya kepada sesama manusia dan bangsanya. Itu kata kunci. Sehingga itu menjadi sumber spirit untuk berbisnis lebih besar lagi, dikendalikan dengan diri sendiri. Saya kira itu. Mari kaula muda tetap membina jasmani, membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan dan dipraktekkan, tidak cukup dihafal saja, untuk menambah daya manfaat kita kepada sesama manusia. Salam sehat, dan saya Wayan Supatno di Kota Wisata Cibubur.